Di part sebelumnya, Raja Henry mengirim kembali Darwin ke Thailand. Mendengar hal itu, Will sangat senang dan memberitahukannya pada Kate. Kate bertanya kenapa bisa begitu. Mungkin karena Raja Henry berpikir tugas Darwin sudah selesai, tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal di sini. Tapi menurut Kate, Darwin seharusnya harus tinggal sampai upacara pernikahan. Menurut Will itu tidak perlu. Prajuritnya akan menjaga semuanya dengan aman saat pernikahan. Alan menyela apakah itu akan cukup baik. Tujuan Will untuk merawat Alice atau menyakitinya. Will mengejar Alan mempertanyakan apa maksud Alan. Jika Alice mengetahui apa yang Will lakukan, Alice pasti akan sangat kecewa. Jadi sekarang Alan tidak yakin pada Will. Will pun heran apa yang dia lakukan, apa yang Alan tahu. Dengan kesal Alan menjawab dia tahu Will dan Kate. Dia juga tahu tentang Will dan juga Dom. Will berbicara dengan Dom di belakangnya. Dengan tenang, Will menyangkalnya. Alan sudah salah paham. Dia meyakinkan Alan bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Alan. Dia tidak punya alasan melakukan itu. Dia menyuruh Alan untuk memikirkannya lagi. Dan jika ada sesuatu yang Alan dengar, Alan harus memberitahu Will. Lalu Will pun pergi. Alan kesal karena Will tidak mengakuinya. Di sisi lain, Darwin sedang bergemas untuk pergi. Putri Kate datang dan bertanya apakah Darwin benar-benar akan pergi. Darwin membenarkannya. Kate menyuruh Darwin untuk tidak menyerah dan kembali dengan mudah. Jangan biarkan orang yang Darwin cintai menikahi orang lain. Tapi Darwin menjawab Putri Kate harus mengatakan itu pada diri Putri Kate sendiri. Putri Kate tidak boleh menyerah. Dia menyerah karena dia tahu dia tidak bisa bertarung dalam semua aspek. Jika Putri Kate ingin pernikahan dibatalkan, maka Kate harus melakukannya. Kate menyangkalnya dia tidak pernah ingin pernikahan itu batal. Dia hanya ingin Alice menikahi orang yang dia cintai bukan karena tugasnya. Darwin terus memprovokasi Putri Kate. Dia tahu semuanya. Dia tahu dari caranya Kate memandang Pangeran Will tidak berbeda dengan caranya memandang Putri Alice. Kate mengerti perasaannya dan Darwin juga tahu perasaan Kate. Kate menatap sinis Darwin. Darwin akan kembali ke Thailand, tapi Putri Kate tetap di sini. Harusnya Putri Kate jangan menyerah. Jangan biarkan orang yang Kate cintai menikahi orang lain. Kate semakin cemas, tapi dia tetap tenang dan menyangkalnya lagi. Darwin salah paham, dia tidak mencintai Will. Dia tidak bodoh mencintai seseorang yang akan menikahi saudaranya sendiri. Adapun cara dia melihat Will sama seperti dia memandang semua orang. Lalu Kate pergi dengan kesal. Keesokan harinya, Alan mengantar Darwin ke depan gerbang. Dia pikir Alice terlalu sedih untuk melihat Darwin pergi. Lalu Darwin pun pamit pergi. Alice ada di sebuah gereja sedang berlutut sedih. Darwin akan kembali. Lalu dia melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal dari jauh. Sedangkan Kate sedang kebingungan dan cemas memikirkan perkataan Darwin tentang pernikahan Will dan Alice. Dia harus berjuang. Di sisi lain, tampak Hades terbangun kesakitan dengan luka-luka di tempat persembunyiannya. Dengan kebencian dia menyebut nama Putri Kate. Waduh, Hades masih hidup. Keesokan harinya, Raja Henry meminta cucu-cucunya untuk menyambut Raja Anthony ayah Will besok hari. Alan dan Kate akan menyambutnya di dalam bersamanya dan Alice dan Will akan menyambutnya di depan. Alice pun mengiyakannya. Tapi Will mengatakan ayahnya meminta untuk tidak terlalu formal. Tapi Raja Henry tidak bisa. Ini adalah upacara penting antara kedua negara mereka. Ini akan menjadi pernikahan besar yang bisa mengejutkan dunia. Seluruh dunia akan memperhatikan mereka. Alice tampak tidak bahagia. Alan menatap Kate dengan heran. Langsung saja dia memprovokasi Kate. Kenapa dia diam saja? Berapa lama lagi Kate akan berpura-pura diam? Alan tahu Kate pasti sedih dengan keputusan Will. Tapi jangan lupa apa yang telah Will lakukan pada Kate. Jika Alan jadi Kate, dia tidak akan membiarkan Will melakukan itu. Kate berpura-pura tidak peduli dan dengan kesal menyuruh Alan mengurus urusannya sendiri saja. Tak menyerah, Alan terus memprovokasi Kate. Will adalah pria yang cerdas. Dia hanya akan memilih orang yang dapat memberinya manfaat paling besar. Jika Kate tidak mengambil tindakan apapun, Kate akan menjadi putri yang terlupakan selamanya.
Mendengar itu, Kate semakin kesal. Kate pergi dengan kecemasan. Dia terus kepikiran perkataan Alan tadi. Tanpa disadari, dia menyakiti dirinya sendiri. Lalu dia pun menelpon Will, memberitahu Will untuk menemuinya malam ini. Ada yang perlu dia bicarakan. Tapi Will menolaknya. Dia sibuk malam ini. Dia menyuruh Kate untuk menunggu sampai selesai kedatangan ayahnya besok. Kate tetap ngotot ingin bertemu malam ini. Jika tidak, dia mengancam Will akan memberitahu Alice tentang mereka berdua. Will pun terpaksa menyetujuinya. Sementara itu, di dalam kamar, Alice sangat gelisah memikirkan Darwin. Dia menelpon Darwin tapi tidak diangkat. Alice memanggil Sisi dan memerintah untuk menghubungi Hin dan tanyakan apakah Kolonel Darwin telah tiba di Thailand. Alice tidak bisa menghubungi Darwin. Lalu Jesse bertanya, besok Raja Anthony akan mengunjungi istana untuk membahas tentang pernikahan. Jesse ingin menemukan desainer untuk gaun pengantin, tapi Alice menolaknya, itu tidak terlalu penting. Sekarang Jesse harus mencari tahu tentang Kolonel Darwin dan ini sangat penting. Jesse pun menurutinya. Alice tampak sangat sedih. Malamnya di luar istana tampak ada seorang pria yang masuk memakai pakaian dan masker serba hitam. Dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya, tapi dia terus berjalan. Lalu dia masuk ke kamar Putri Kate. Saat dia membuka maskernya, ternyata itu adalah Hades. Lalu Will menemui Kate. Will langsung menyuruh Kate untuk mengatakan apa yang Kate inginkan sebelum ada yang melihat mereka. Kate memeluk Will, dia ingin bersama dulu dengan Will. Lalu Kate memaksa mencium Will dan Hades melihat itu. Will menyuruh Kate menghentikannya. Sedikit lagi apa yang dia rencanakan akan tercapai. Dia akan terus tinggal bersama Kate selamanya. Setelah menikah, tidak mungkin orang serakah seperti Will akan meninggalkan Alice untuk bersama seorang putri yang terlupakan sepertinya. Dia tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Kate menyuruh Will untuk membatalkan pernikahannya dan dukung dia menjadi pewaris mahkota. Setelah itu mereka akan bekerja sama untuk menghilangkan Alice dan Alan. Tanpa Alice dan Alan, kakeknya akan menunjuk dia sebagai ratu. Maka Will juga akan memiliki segalanya. Will kaget dengan perkataan Kate. Apa maksudnya? Kate menjawab mereka akan membunuh Alice dan Alan. Will punya tentara yang terampil, jadi tidak sulit untuk menyingkirkan mereka semua. Tanpa Alice dan Alan, Hyrsos hanya akan memiliki Kate. Kate tahu benar apa yang diinginkan Will. Tanpa emas, tujuan wisata, uang, dan harta, Kate akan memberinya segalanya. Will heran, Kate ingin membunuh keluarganya sendiri. Will juga sadar orang yang selama ini mencoba membunuh Alice adalah Kate. Kate menyangkalnya dia tidak melakukan apa-apa. Orang yang melakukannya adalah Hades. Hades yang melakukan semuanya. Hades yang sejak tadi berada di belakang mereka pun membenarkannya. Dia yang melakukan semuanya seperti yang diperintahkan oleh wanita ini. Kate kaget Hades masih hidup. Hades kesal mencekik Kate yang menembaknya dan ingin dia mati. Melihat itu, Will ketakutan dan ingin melarikan diri. Dia tidak terlibat, tapi Hades menghalanginya. Kate lalu mendorong Hades dan mengambil pistol dan pisau Hades dan mengancam Will dan juga Hades. Kate menghina Hades yang adalah anjing jinak. Kate juga tidak akan pernah menjadikannya raja bersama seorang ratu seperti dirinya. Hades pun kesal. Seharusnya dia sadar seseorang yang ingin membunuh keluarganya sendiri adalah orang yang tidak punya hati. Karena dia hanya anjing tanpa negara, seharusnya wanita tak berperasaan seperti Kate tidak hidup juga. Hades pun merebut pistol dan pisau yang dipegang Kate. Will hendak melarikan diri, tapi Hades mendorongnya dan menyuruhnya untuk menyaksikan kematian Kate. Dia juga menyuruh Will untuk beritahu Raja Henry yang tanpa sadar telah menyimpan ular berbisa di singgasananya. Dia menangkap Kate, tapi Kate malah menggigit tangannya hingga terlepas dari Hades. Kate mengambil pisau kecil dan menusuk Hades di belakangnya. Hades pun mendorongnya. Kate menyuruh Will mengambil senjatanya dan bunuh Hades. Dia janji dia akan menghapus semua rekaman mereka berdua. Tapi Will hanya bengong aja. Saat Hades akan menusuk Kate, tiba-tiba seseorang memukul Hades. Hades kaget itu adalah Petra. Ternyata Petra tidak mati. Kate dan Will juga kaget Petra masih hidup. Lalu Petra dan Hades pun berkelahi. Kate mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Hades memukul Petra hingga pingsan.
Will mengambil senjata hendak melarikan diri tapi malah dipukul Hades hingga pingsan. Sementara itu Alice hendak keluar tapi dihalangi oleh Jesse. Pangeran Alan memerintahkannya agar Alice tidak boleh meninggalkan kamarnya malam ini. Alice penasaran kenapa. Alice menuntut Jesse untuk menjelaskan apa yang terjadi tapi Jesse tidak tahu. Alan hanya menyuruhnya begitu. Sementara itu saat Hades hendak mengejar Kate, dia dihalangi oleh Darwin. Darwin menyuruh Hades untuk menyerah saja tapi Hades menolaknya dan menyerang Darwin. Darwin pun menembak Hades, lalu Petra menahan Hades dan menyuruh Darwin untuk mengikuti Putri Kate. Putri Kate melarikan diri, dia melukai tangannya sendiri hingga berdarah, lalu pergi ke kamar Alice dengan menangis. Alice tampak sangat khawatir. Kate mengatakan Hades masuk ke istana dan menyakitinya. Alice kaget Hades belum mati. Kate benar-benar melihatnya, dia yakin itu Hades. Hades mencoba membunuhnya, makanya dia lari. Dia mencoba mencari penjaga tapi tidak ada orang. Alice memeluk Kate menenangkannya. Alice mengerti itu maksud Alan melarangnya keluar karena dia tahu Hades pun sudah kembali. Alice pun menyuruh Jesse mengambil kotak P3. Alice mengambil kain dan menutup luka Kate sambil menunggu Jesse. Dia akan mencari kakeknya tapi Kate juga ingin ikut, dia baik-baik saja. Dan Alice dan Kate pun pergi bersama. Sementara itu Petra dan Hades sedang berkelahi. Hades memukul Petra hingga terjatuh tapi Petra mengambil pistol dan menembak Hades hingga tewas. Alice pun kaget, dia mendengar suara tembakan tapi Kate pura-pura tidak tahu itu mungkin cuma suara ribut saja. Kate langsung menyuruh Alice untuk menemukan kakek mereka. Sementara itu Jesse mendapati Putri Kate dan Putri Alice keluar. Jesse langsung menelpon Pangeran Alan dan melaporkan sesuatu terjadi. Tiba-tiba kakeknya datang dan bertanya situasi di luar. Petra melaporkan bahwa dia sudah menangani Hades. Dia juga membawa Will ke tempat yang aman. Bagaimana dengan Alice, tanya Raja Henry. Jesse melaporkan Alice dan Kate menghilang dari kamar Alice. Khawatir kakeknya pun keluar. Sementara itu Alice dan Kate tiba di istana Raja Henry. Mereka menaiki tangga, lalu tiba-tiba Kate mengeluarkan pisau kecil dan menusuk Alice dengan kejam. Tapi ternyata itu hanya hayalan Kate saja. Mereka melanjutkan ke kamar kakeknya tapi tiba-tiba Kate pura-pura pusing. Alice khawatir dan menyuruh Kate tunggu di sini saja, tapi Kate mengatakan dia baik-baik saja. Tapi saat Alice berjalan, Kate hendak menusuknya dari belakang tapi Darwin langsung melepas tembakan hingga pisau Kate jatuh. Kate kaget. Alice sontak mengeluarkan pistolnya. Alice kaget itu adalah Darwin. Kenapa Darwin masih di sini? Alice merasa ditipu. Darwin menjelaskan Raja Henry memintanya kembali ke Thailand tapi sebenarnya dia diam-diam tetap di istana. Pada saat yang sama, Petra memberinya informasi yang dapat membuktikan bahwa Putri Kate telah bekerja sama dengan Hades. Dia tidak pernah bermaksud melukai Alice. Orang yang bermaksud menyakiti Alice adalah Putri Kate. Dan tadi Putri Kate akan menikam Alice. Kate menyangkalnya, dia mengatakan Darwin berbohong. Dia menuduh Darwin yang berbohong akan kembali tapi tidak pergi. Darwin pasti punya niat buruk pada Alice. Alice jadi bingung siapa yang harus dia percaya. Alice melihat pisau dan menanyakan pisau siapa itu yang ada di dekat Kate. Kate pura-pura tidak tahu itu bukan miliknya. Lalu Kate mendekati Alice sambil terus mengatakan itu bukan miliknya. Dia dijebak, lalu dengan cepat dia merebut pisau yang dipegang Alice. Darwin langsung melindungi Alice. Kate langsung mengakui dia adalah orang yang ingin Alice mati. Tanpa Alice, semuanya akan menjadi miliknya. Alice mengambil semuanya dari Kate. Alice mencuri posisinya sebagai pewaris mahkota. Alice mencuri semua orang yang dia cintai. Tanpa Alice, orang yang akan memerintah negara adalah dirinya. Orang yang akan menikahi Will adalah dirinya. Dia harus menjadi pewaris mahkota pertama, tapi Alice mengambilnya darinya. Kate mempertanyakan apa salahnya, kenapa tidak ada yang menganggapnya ada. Seolah-olah dia tidak punya hati. Alice menangis, dia sangat peduli pada Kate. Kate adalah kakaknya. Kate adalah segalanya bagi Alice. Alice sangat menyayangi Kate. Kate tidak percaya jika Alice menyayanginya, kenapa Alice mengambil semuanya darinya. Alice menjawab semua yang Kate katakan tadi, dia tidak menginginkannya.
Alice tidak pernah berpikir untuk mencuri apapun dari Kate. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah keluarga mereka hidup bahagia. Kenapa Kate tidak jujur padanya selama ini? Jika Kate mengatakannya, dia akan memberikan semuanya untuk Kate. Alice bahkan akan memberikan seluruh hidupnya untuk Kate. Kate mengancam Alice dia akan melakukannya. Tiba-tiba Raja Henry datang dan meminta Kate menghentikannya. Alan meminta Kate meletakkan pistolnya. Kate pun tidak peduli. Alice mengatakan tidak ada pemenang dan pecundang. Tentu saja Alice mengatakan itu. Alice bukanlah anak kecil yang tidak dicintai oleh siapapun. Alice tidak pernah menjadi cucu yang terlupakan. Kate mengeluh, kakeknya menunjuk semua orang sebagai pewaris mahkota kecuali Kate. Dia merasa dia tidak pernah ada di dalam pikiran kakeknya. Kakeknya menyangkalnya dia mencintai Kate sebagai cucunya. Dialah yang paling mengkhawatirkan Kate. Dia tidak menunjuk Kate sebagai pewaris mahkota karena dia tidak ingin Kate dalam bahaya. Dan jika itu telah menyakiti Kate, maafkan dirinya karena tidak pernah menunjukkan atau mengatakan dia mencintai Kate. Kate tak menyangka kakeknya mencintainya. Kakeknya membenarkannya. Dia salah karena tidak pernah mengatakan atau menunjukkannya pada Kate. Sambil berlutut, Raja Henry menyalahkan dirinya. Mereka semua ikut berlutut. Darwin meminta Putri Kate untuk meletakkan senjatanya. Putri Kate sebenarnya memiliki penyakit mental dan tidak banyak orang tahu. Dia menekan perasaannya. Dia suka melukai dirinya sendiri sejak kecil. Kakeknya merawat Kate dan Kate menjadi jauh lebih baik. Alice terus mengatakan mereka semua mencintai Kate. Mereka masih bersaudara, mereka adalah satu keluarga. Alice mengajak Kate untuk memulai dari awal lagi, tapi Kate tidak ingin memulai apapun selama tidak ada yang melupakannya dan dia masih ada di mata semua orang. Menurutnya itu sudah cukup. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri hingga dia jatuh dari lantai 1. Alice sangat sedih dengan kematian kakaknya itu. Setelah itu, Raja Henry masih berkabung dengan kematian Kate dan orang-orang yang meninggal karena mahkota itu. Sedangkan Alice berada di gereja berkabung dengan kematian kakaknya Kate. Dia teringat saat dirinya bersama Kate. Darwin masuk dan menghampiri Alice. Alice tidak pernah berpikir Kate berada di belakang semua masalah ini. Dia merasa dia adalah adik yang sangat egois. Darwin meminta maaf karena tidak memberitahu Alice tentang rencananya. Jika dia memberitahu Alice bahwa Putri Kate adalah pelakunya, Alice tidak akan percaya dan akan pergi bertanya pada Putri Kate. Lalu rencana Petra dan dia akan gagal. Alice kaget apa yang mereka rencanakan. Darwin pun menjelaskan ketika Petra diserang oleh Hades, Hades mengira Petra sudah mati, jadi Hades membuang tubuh Petra ke sungai. Untunglah Petra masih hidup. Pada waktu bersamaan, Petra memberinya semua informasi dan Petra terus mengikuti Hades. Pada hari Hades datang untuk menyakiti Pangeran Alan, para prajurit datang tepat waktu dan pada hari itu dia melihat seorang berpakaian serba hitam datang untuk menembak Hades. Orang itu tampak seperti Putri Kate. Dan tadi malam Petra memberitahu Darwin bahwa Hades akan datang ke istana. Oh, jadi orang yang mengikuti Hades adalah Petra. Darwin melaporkan hal itu kepada Raja Henry dan Pangeran Alan, jadi mereka memerintah Jesse untuk melarang Alice yang pergi keluar. Ada satu hal lagi, Darwin tahu tentang kondisi Putri Kate. Alice penasaran kondisi apa? Kondisi kesehatan Putri Kate. Alan memberitahu Darwin bahwa Kate memiliki penyakit mental. Kate tidak bisa mengendalikan emosinya. Kate juga selalu menyakiti dirinya sendiri. Meskipun kakeknya telah merawatnya dan dia jauh lebih baik, kakeknya masih tidak percaya pada Kate. Alice pun mengerti. Alan tahu semuanya. Sebelum hal ini terjadi, melindungi Raja Henry adalah tugas Pangeran Alan. Tugas Darwin adalah melindungi Putri Alice dan Petra mengawasi di istana Putri Kate. Alice bertanya apakah kakeknya tahu sebelum dia mengirim Darwin kembali. Apakah semua ini hanya sebuah drama saja? Darwin membenarkannya. Flashback, saat itu Darwin memberitahu rencananya pada Raja Henry. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengungkapkan identitas pelakunya yang sebenarnya, dan rencananya berhasil. Raja Henry menyuruh Darwin kembali ke Thailand, tapi sebenarnya
dia diam-diam masih tetap di istana. Dan satu-satunya yang tidak tahu apapun adalah Alice sendiri. Mereka tidak punya pilihan. Alice merasa apa yang dikatakan Dawin benar, karena jika Alice tahu tentang ini, dia akan melakukan sesuatu. Dia tidak akan menunggu rencana. Dia juga akan pergi bertanya langsung pada Kate agar ini cepat berakhir. Dia sadar dia memang seperti itu, jadi Kate membencinya. Dawin meminta Alice untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi. Semua sudah berakhir. Alice pun berterima kasih karena sudah membantunya selama ini, sudah membuatnya jadi lebih baik meskipun kondisinya buruk. Bagaimana Alice bisa membalasnya? Dawin mencium tangan Alice, baginya ini sudah cukup, dan Alice pun memeluk Dawin. Sementara itu, Pangeran Will sedang menunggu harap-harap cemas. Kemudian Alan datang dan memberitahu Will bahwa dari apa yang terjadi dan bukti yang ditinggalkan Kate, kakeknya membatalkan semua rencana yang sudah direncanakan. Will ingin menjelaskannya, tapi Alan menolaknya. Alan juga telah mengirim segala bukti dan informasinya pada ayah Will, Raja Anthony. Dia yakin Paman Anthony akan mengerti kenapa kakeknya tidak bisa membiarkan Alice menikahi Will. Hyrsos juga akan membatalkan semua perjanjian dengan Dionysus. Will mengeluh memohon jika dia kembali tanpa harta, ayahnya pasti akan membunuhnya. Alan harus membantunya. Jangan lupa mereka memiliki tentara yang kuat. Tapi Alan dengan tegas mengatakan Hyrsos akan kuat tanpa tergantung pada orang lain. Alan pun meminta kolonel Dawin untuk mendeportasi Pangeran Will. Saat Will akan pergi, dia menatap Alice yang berada di menara istana. Alice pun memalingkan wajahnya dan pergi. Will berpaling dan berkata pada Dawin, bahkan jika dia tidak di sini, Alice tidak akan menjadi wanita Dawin. Di sisi lain, Petra menghadap putri Alice. Dia meminta maaf karena sudah memalsukan kematiannya. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjalankan misi rahasia mereka dengan lancar. Alice tidak marah dan memaafkan Petra. Dia sangat senang Petra masih bersamanya. Petra telah banyak berkorban untuk mereka. Petra mengklaim dia bahkan bisa mengorbankan hidupnya untuk putri Alice. Alice pun berterima kasih dan memeluk Petra. Alice juga memberi Petra liburan kemanapun Petra suka. Petra berterima kasih pada putri Alice, tapi Petra juga memberitahu orang yang paling banyak berkorban sebenarnya adalah Kolonel Dawin. Tanpa Dawin, misi ini tidak akan sukses. Keesokan harinya, Raja Henry menemui Alice memberitahu bahwa sudah waktunya dia beristirahat. Dia tidak sabar melihat Alice akan naik tahta dan menjadi ratu, dan dia akan menunjuk Alan sebagai pewaris kedua. Alice dengan suara seduh mengiyakannya. Sebenarnya kakeknya tahu Alice tidak mau menjadi putri mahkota. Kakeknya tidak ingin memaksa Alice. Kakeknya sudah melakukan banyak hal untuk Hyrsos, Alice dan juga Alan. Sudah waktunya kakeknya beristirahat. Kakeknya senang mendengarnya. Alan mendengar itu semua. Dan diam-diam Alan mendengar itu semua. Alan termenung mengingat saat Alice menyelamatkannya. Sementara itu, Dawin juga termenung menatap foto Alice dan mengingat saat Raja Henry berterima kasih pada Dawin. Dia menawarkan promosi untuk Dawin, tapi Dawin menolaknya. Raja Henry juga mengetahui kedekatan Alice dan juga Dawin. Dawin tahu itu tidak mungkin. Dia tahu posisinya sekarang. Dia tidak pantas dengan putri mahkota. Lalu Jisi memberitahu putri Alice bahwa Dawin akan kembali ke Thailand sejak sejam yang lalu. Anehnya, Dawin membawa buket bunga. Alice tahu kemana Dawin pergi dan langsung menyusulnya. Dawin mengunjungi makam ayahnya. Dawin sangat senang dan memberitahu ayahnya bahwa ibunya sudah mengerti segalanya. Nanti dia akan datang bersama ibunya. Sementara itu Alice mengejar Dawin ke pemakaman, tapi sayangnya Dawin telah pergi. Alice terus mengejar dan mengejar Dawin, tapi Dawin melaju dengan sangat cepat. Alice pun tidak dapat mengejarnya.
Di Thailand, Dawin sedang melatih para tentara junior. Lalu Pandata memberitahu bahwa Laksamana Cece memanggil Dawin. Pak Cece mengucapkan selamat karena sudah menyelesaikan pekerjaannya. Raja Henry mengirim surat dan sejumlah uang untuk mendukung pasukan mereka. Raja Henry ingin memberikan medali dan merayakan keberhasilan Dawin, tapi Dawin menolaknya. Pak Cece mengerti Dawin tidak ingin pergi karena tidak ingin melihat sang putri. Pak Cece meminta Dawin untuk melupakan putri, tapi Dawin tidak bisa melupakannya. Dawin ingin meminta cuti beberapa hari. Pak Cece pun menyetujuinya. Di Hirsos, Alice tampak sangat sedih. Alan datang dan memberikan surat dari Dawin jika Alice berperilaku seperti ini. Alice pun membaca surat Dawin yang berisi, "Alice, izinkan aku memanggilmu Alice. Kamu telah mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin menjadi orang biasa. Jika kamu membaca surat ini, itu berarti kamu merasa sedih karena aku pergi tanpa pamit. Aku tahu aku pengecut. Aku terlalu pengecut untuk melihat kamu secara langsung. Ya, aku akui bahwa aku telah melewati semua jenis pertarungan. Aku hampir mati berkali-kali. Tapi aku pengecut dan tidak berani mengucapkan selamat tinggal pada wanita yang sangat aku cintai. Aku mencintaimu walaupun aku tahu itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagiku untuk berhenti mencintaimu. Juga aku telah memutuskan untuk menulis surat ini karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah wanita istimewa bagiku. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita, kamu akan selalu ada di hatiku. Meskipun aku tidak bisa memiliki langit, aku akan selalu terus menatap langit yang indah dari jauh. Aku ingin kamu tahu bahwa ketika kamu dalam bahaya, aku akan mengorbankan hidupku untuk melindungimu. Aku tidak akan menyesal meskipun aku akan mati. Lebih dari cinta, Dawin." Setelah memberikan surat pada Alice, Alan menemui kakeknya. Dia ingin memberitahu hal penting dengan kakeknya. Tak lama kemudian, Raja Henry memanggil Alice. Raja Henry bertanya apa yang paling Alice inginkan. Alice pun memberanikan diri mengatakan dia ingin melepaskan posisinya sebagai pewaris mahkota untuk Alan. Dia tidak ingin menjadi ratu. Dia ingin memberikan posisinya untuk menjadi orang biasa. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Tapi kakeknya mengatakan apapun mungkin. Dia mengizinkan Alice untuk melakukan itu. Alice kaget apakah benar kakeknya membenarkannya. Dia yakin Alan bisa menjadi penerusnya dan dia bisa melakukannya sebaik Alice. Alice bisa mengikuti kata hatinya. Kakeknya memberi Alice izin. Alice tak menyangka dan sangat senang mendengarnya. Alice pun berterima kasih pada kakeknya. Tapi apakah Alan tahu tentang keputusan kakeknya? Kakeknya mengatakan Alan adalah orang yang menyarankan dia siap untuk posisi itu. Dia berjanji untuk memerintah negara dengan kemampuan terbaiknya. Alice pun sangat senang. Dia pun langsung berlari menemui Alan. Dia menangis dan memeluk Alan. Tak henti-hentinya Alice mengucapkan terima kasih pada Alan. Alice telah banyak membantunya, sudah waktunya baginya untuk membalas budi. Alan tidak perlu khawatir, Alice akan selalu menolong Alan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Alan atau negara. Dia akan melakukan tugasnya, tapi dia tidak ingin menjadi ratu ataupun putri. Alan pun menyuruh Alice untuk ke suatu tempat. Alice mengiyakannya, tapi Alan harus membantunya. Alan pun menelpon Pan dan bertanya di mana Dawin berada. Di sisi lain, Jesse meminta bantuan Hin untuk meminjamkan mobil pada putri Alice. Hin menggoda Jesse, dia ingin berlibur dan Jesse harus menjadi pemandu tur untuknya di Hirsos. Jesse pun mengiyakannya. Saat Jesse akan pergi, Hin malah memeluknya. So sweet. Sementara itu, Dawin sedang menikmati masa cutinya di sebuah pulau. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah kapal yang datang. Saat dia melihatnya, itu adalah Putri Alice. Dia pun berlari menghampiri Putri Alice. Putri Alice memakai gaun yang sama saat mereka berdua pertama kali bertemu di pulau itu. Dawin pun dengan cepat langsung mencium Alice. Alice rela melepaskan posisinya sebagai seorang putri agar bisa bersama Dawin. Oh, so sweet.
Lalu tak lama kemudian Pangeran Alan dinobatkan menjadi Raja Hyrsos. Setelah itu, Alan menemui Pan. Alan meminta Pan menjadi pengawal pribadinya. Pan pun setuju dia akan menjadi pengawal pribadi Raja Alan. Alan tampak sangat senang. Pan berjanji dia akan menjadi pengawal pribadi Alan. Dia akan selalu di samping Alan dan melindungi Alan untuk sisa hidupnya. Alan pun berterima kasih kepada Pan. Di sisi lain, Alice dan Darwin bersama. Alice bertanya, apakah menurut Darwin semua yang terjadi adalah suatu kebetulan? Dia tidak percaya dengan kebetulan, dia percaya hidup mereka sudah ditakdirkan. Setengah dari hidup kita telah ditakdirkan dan setengahnya lagi adalah pilihan kita sendiri. Seperti bagaimana mereka memilih untuk bersama sekarang. Ya, Darwin telah memilih untuk bersama Alice selama sisa hidupnya. Dan tamat. Happy ending. Terima kasih sudah menonton dari part 1 sampai yang terakhir. Sampai jumpa ya di drama selanjutnya yang pastinya seru. Bye-bye.